Dinas Kesehatan Pringsewu mendistribusikan vaksin ke puskesmas dan rumah sakit. Peneliti ITERA meneliti kandungan meteor yang jatuh di Lampung Tengah. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemerintah mulai menyalurkan vaksin Sinovac ke puskesmas dan rumah sakit di Pringsewu. Pemberian vaksin diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Dinas Kesehatan Pringsewu mendistribusikan 4.200 dosis vaksin ke rumah sakit dan puskesmas. Vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang lulus screening. Vaksin COVID-19 didistribusikan ke 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Vaksin didistribusikan dari gedung instalasi farmasi Dinas Kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, ada sekitar 4.200 dosis yang dibagikan di 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Pencanangan vaksinasi digelar di RSUD Pringsewu. Sasaran penerima vaksin pertama sebanyak 10 orang yang meliputi pejabat publik dan juga dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebelum disuntik vaksin, penerima harus melewati screening, seperti tidak boleh usia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta. Distribusikan 4.200 vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi tenaga kesehatan di 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Masing-masing puskesmas ada jumlah yang sudah terdaftar dan ada data yang akan divaksinasi. Kick off akan dilaksanakan hari Senin di Rumah Sakit Umum Pringsewu dengan personel yang akan divaksinasi, Forkompinda dan tokoh masyarakat sejumlah 10 orang. Distribusi vaksin mendapat pengawalan ketat dari aparat polisi dari Polres Pringsewu. Polres Pringsewu menerjunkan sejumlah tim untuk mengawal dan mengamankan proses pendistribusian. Pendistribusian dibagi menjadi 2 tim pengawalan yang melibatkan Satlantas, Satbara, dan tenaga kesehatan setempat. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Lebih dari 3.000 lebih vaksin Sinovac tahap pertama didistribusikan ke Waikanan. Pemkab setempat berencana segera menyalurkan vaksin ke pusat-pusat kesehatan masyarakat. Sebanyak 3.350 dosis vaksin Sinovac tiba di Rumah Sakit Zainal Abidin Waikanan. Pendistribusian vaksin dari Kementerian Kesehatan ini dikawal ketat aparat keamanan. Lebih dari 2.000 tenaga medis sebagai garda terdepan melawan COVID-19 mendapat kesempatan pertama disuntik vaksin. Vaksinasi akan dilakukan serentak awal Februari. Keraguan masyarakat bahwa vaksin ini sama, yang disuntikan ke Pak Presiden, yang disuntikan kepada kami yang di provinsi kemarin sebagai orang yang pertama kali disuntik itu sama saja. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Ini dilakukan pendistribusian atau seperti apa Pak Bupati? Ya, distribusikan nanti, kan nggak berada di satu tempat kita melakukan penyuntikan. Makanya kita butuh waktu untuk mempersiapkan itu. Dari kami, sifatnya kami perbantuan ke jajaran Pemda Waikanan. Kita akan mengawal vaksin dari mulai penyimpanan di logistik sampai dengan pendistribusiannya kita kawal terus sampai akhir, sampai dengan tahap. Menurut Raden Adipati Surya, vaksin Sinovac segera disalurkan ke lokasi pusat kesehatan masyarakat. Untuk menjaga vaksin tetap aman, pengawalan dilakukan aparat keamanan. Dari Waikanan, Haryadi HK, iNews melaporkan. Puluhan pejabat tinggi di Provinsi Lampung termasuk kepala daerah serta perwakilan tokoh agama mengikuti program vaksinasi COVID-19.
Salah satu kepala daerah yang ikut vaksinasi adalah Bupati Tanggamus, Dewi Handayani. Bupati Tanggamus Dewi Andajani didampingi Sekretaris Daerah Hamid Heriansyah Lubis dan Kadis Kesehatan Taufik Hidayat menjalani vaksinasi COVID-19. Penyuntikan vaksinasi COVID-19 ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Penyuntikan vaksin diawali Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumai, kemudian Sekda Lampung, Fahrizal Darminto, dan dilanjutkan Ketua Komisi 4 DPRD Lampung, Ismet Roni, Ketua Komisi 5 Yanuar Irawan, Rektor Universitas Bandar Lampung M. Yusuf Barusman, Karo OPS Polda Lampung, serta Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Rihana. Kemudian vaksinasi COVID-19 diberikan kepada Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya, dan Bupati Tulang Bawang Winarti, serta pejabat lainnya. Vaksinasi COVID-19 sebagai ikhtiar untuk menurunkan penularan virus corona. Vaksin sudah melalui serangkaian uji dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah hari ini kami telah melakukan penyuntikan atau vaksinasi dosis kedua. Dan alhamdulillah kondisinya juga baik-baik saja. Saya berharap bahwa kita bersama-sama mensukseskan program vaksinasi COVID-19 ini, karena ini adalah upaya kita bersama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dan saya berharap mudah-mudahan kita sebagai sektor kesehatan, karena dengan kesehatan yang baik maka produktivitas kita baik secara sosial ataupun secara ekonomi akan lebih baik. Vaksinasi COVID-19 di Tanggamus masih menunggu pembagian vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Direncanakan pada Februari 2021, vaksinasi COVID-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan. Dari Bandar Lampung, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Pemkab Lampung Utara tak berjalan mulus. Sejumlah pejabat gagal divaksin karena kondisi kesehatan yang tak mendukung dan memiliki riwayat penyakit bawaan. Sejumlah pejabat daerah yang divaksin adalah Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili bawahannya. Pencanangan vaksinasi menargetkan 15 orang yang terdiri pejabat publik, tokoh agama dan masyarakat, serta perwakilan organisasi. Tapi sejumlah pejabat seperti sekretaris daerah dan asisten bidang pemerintahan gagal divaksin. Keduanya gagal melewati screening test karena memiliki tekanan darah tinggi. Sedangkan Bupati Lampung Utara Budi Utomo tidak divaksin karena faktor usia. Idealnya memang bupatinya, tetapi karena bupatinya usianya lebih dari 59 tahun, maka diwakili oleh sekretaris daerah dan asisten 1. Dan kemudian pada saat periksa uji klinik, Pak Sekda punya komorbid, darahnya sampai 170, jadi mungkin tertunda dulu untuk hari ini. Demikian pula Pak Asisten 1, darahnya tadi 190/100 juga tertunda yang dari pemerintah daerah. Tapi perwakilan yang lain dari TNI, Polri, PES, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Usai pencanangan ini, penyuntikan vaksin akan dilanjutkan bagi seluruh tenaga kesehatan di kabupaten setempat. Kabupaten Lampung Utara menerima vaksin Sinovac sebanyak 5.160 dosis. Vaksinasi akan dilakukan di 2 rumah sakit dan di seluruh puskesmas yang ada. Pemkab telah menjadwalkan vaksinasi tahap pertama dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kabupaten Tulang Bawang Barat turun status dari zona oranye menjadi zona kuning. Penurunan status akibat banyak pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Tim medis Tulang Bawang Barat berhasil menurunkan angka penderita COVID-19 dalam 1 bulan terakhir. Dari sekitar 144 pasien terkonfirmasi positif, 119 pasien sudah berhasil disembuhkan. Sisanya masih dalam perawatan atau menjalani isolasi mandiri. Untuk Tulang Bawang Barat hari ini sudah terjadi untuk pasien sembuh ya. Pasien sembuh itu sudah tinggal 8 orang ya.
Terus yang jadi total keseluruhan pasien yang pernah terpapar itu 119. Terus itu sudah sembuh ya, 119 sembuh. Saat ini masih dirawat isolasi mandiri 20 orang dan meninggal dunia 5. Zona apa saat ini status kita, Pak Kadis? Untuk Tulang Bawang Barat masih di kuning, jadi sebenarnya kemarin sempat oranye tapi fluktuatif, sifatnya fluktuatif. Meski banyak pasien sembuh, namun statusnya masih waspada. Masyarakat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalaupun ada yang menggelar hajatan, penyelenggara harus memastikan tidak melanggar protokol kesehatan. Untuk Tulang Bawang Barat, kita masih memberikan ruang itu sebenarnya. Hanya saja prokesnya harus diperketat. Seperti jumlah untuk sarana cuci tangan, terus jumlah pengunjung dibagi waktunya dan dibatasi jumlahnya 50% dari kapasitas. Tidak ada musik live-nya, ya, tidak ada salaman langsung, dan selalu 3 hal dengan masker, jaga jarak itu kita lakukan. Prokesnya diperketat, intinya itu. Saat ini status Tulang Bawang Barat berubah dari zona oranye menjadi zona kuning. Jika masyarakat mematuhi himbauan pemerintah, diharapkan statusnya segera menjadi zona hijau. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi, HKI News melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang peneliti ITERA meneliti kandungan meteor yang jatuh di Lampung Tengah. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. KPU Bandar Lampung mencabut keputusan mendiskualifikasi pasangan Eva Dwiana Dedi Amrullah. Penetapan kembali pasangan calon nomor 03 ini sebagai tindak lanjut putusan MA yang membatalkan keputusan KPU. Rapat pleno internal digelar usai KPU Bandar Lampung menerima salinan resmi putusan MA tentang pembatalan putusan KPU nomor 007 tahun 2021. Dikutip dari lampos.co, rapat dihadiri Ketua KPU Dedi Triyadi, 4 orang komisioner dan Sekretaris KPU Bandar Lampung Suprihatin. KPU akan mempelajari amar putusan sebelum memberikan pernyataan resmi. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 135A Ayat 8, dalam hal putusan MA membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud pada Ayat 6, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon. Penetapan paslon terpilih Pilkada Bandar Lampung 2020 akan dilakukan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pada sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan yang dicabut oleh paslon nomor 02, MA akan menerbitkan putusan pada 16 Februari 2021. Saat ini KPU masih menunggu putusan diterbitkan oleh MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, peneliti Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meneliti meteor yang jatuh di Lampung Tengah. Peneliti mengatakan batu dari luar angkasa atau meteor memiliki ciri mengandung magnet. Posisinya sampai. Peneliti dari bidang studi sains atmosfer dan keplanetan ITERA meneliti batu yang jatuh ke desa Astomulyo, Dusun 5, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Batu yang jatuh dari luar angkasa mempunyai ciri-ciri khas, yakni tekstur batu yang berbeda dengan batu yang ada di bumi. Batu juga mengandung magnetik dan memiliki lapisan hitam akibat gesekan atmosfer. Biasanya kalau ciri-ciri batuan dari luar angkasa, dia biasanya itu mengandung beberapa magnetik. Jadi kita bisa menguji dengan magnet, apakah batuan tersebut mengandung magnet atau tidak gitu. Karena pasti ada sedikit misalkan sifat magnetiknya.
dan juga dari pola permukaan juga berbeda tentu. Nah, kita akan lihat, kemudian dilihat di batuan di sana juga nanti. Kemudian juga biasanya kalau hasil dari batuan meteorit itu selalu ada lapisan hitam yang merupakan ciri dari batuan tersebut pernah terjadi gesekan dengan atmosfer. Batu berdiameter sekitar 25 cm dengan berat 2 kg itu diduga merupakan batu meteor. Warga mendengar suara yang sangat keras dan di langit juga seolah ada percikan api. Ya saya itu sama teman-teman itu, sama anak saya ambil. Terus anak-anak ya itu sama teman di foto-foto. Apa itu batu dari mana? Nggak tahu dari mana, suaranya itu ada seperti apa pesawat itu lah, ada pesawat harus ya. Tahunya gitu saya di rumah. Keras Bu. Keras banget. Sebelumnya warga dihebohkan dengan suara dentuman yang terdengar sangat keras. Dentuman terdengar sampai di wilayah Tanggamus, bahkan Lampung Utara. Warga lalu menemukan adanya batu yang diduga dari luar angkasa yang terjatuh di Desa Astomulyo. Dari Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara mencanangkan penyuntikan vaksin Sinovac. Bupati Budi Utomo meyakinkan jika vaksin aman karena telah melalui serangkaian uji klinis. Vaksinasi diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Pencanangan penyuntikan vaksin Sinovac di Lampung Utara dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Riyakudu, Kota Bumi. Penyuntikan vaksin ini penting karena bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Vaksinasi juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Bupati meminta warga tidak meragukan vaksin Sinovac. Vaksin aman digunakan karena telah melalui serangkaian uji klinis. Vaksinasi COVID-19 ini penting untuk dilakukan agar dapat memutus rantai penularan COVID-19 dan perlindungan kesehatan bagi kita semua. Lampung Utara menerima vaksin Sinovac sebanyak 5.160 dosis. Vaksinasi dilakukan di 2 rumah sakit dan seluruh puskesmas se-Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya ikan badut yang menguntungkan. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Bagi yang menyaksikan film animasi produksi Pixar Finding Nemo, pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan badut bernama Nemo. Ikan yang bertubuh kecil ini ternyata cukup mudah untuk dibudidayakan. Selain itu, pasar ikan badut masih terbuka lebar dan menjanjikan keuntungan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadhanti undur diri. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah masyarakat, nama ikan badut atau clownfish ini kurang terkenal. Masyarakat lebih mengenalnya sebagai ikan Nemo sesuai judul film animasi dari Pixar Studio. Ikan Nemo bertubuh mungil dengan warna orange dan putih. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga menyukai ikan hias ini. Sejak kemunculannya lewat film produksi 2004 silam,
penggemar ikan Nemo terus bertambah. Akibatnya penjualan pun terus meningkat. Tidak hanya dalam negeri, pembudidaya ikan badut kini kewalahan melayani pesanan dari pasar luar negeri. Tingginya permintaan ikan badut membuat Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut di Lampung berinisiatif mengembangkan ikan ini di Kecamatan Hanura, Pesawaran. Ribuan ikan Nemo berbagai jenis telah dikembangbiakan di Balai Budidaya ini. Sebagai tempat tinggal, ikan pemalu ini diberikan rumah berjenis terumbu atau anemon. Di tempat tinggal inilah ikan bermain. Tidak hanya sebagai rumah, anemon ini juga menjadi tempat induk ikan menjaga telur-telurnya. Harga ikan badut dewasa di pasaran cukup tinggi, berkisar antara 300.000 hingga jutaan rupiah. Variasi harga tergantung warna orange di tubuhnya dan keindahan 3 garis yang ditonjolkan. Ikan ini memiliki gerak yang lincah dan tidak ganas, sehingga cocok dijadikan ikan hias. Apalagi perawatannya ternyata tidak terlalu sulit. Iya, kalau yang sulit mungkin pertama sih saya penjodohan. Karena kan Nemo ini kan memiliki jodohnya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau cepat ya 1-2 bulan sudah bisa berjodoh dan sudah biasa. Tapi kalau lama ya bisa sampai 1 tahun. Terus juga dari pemeliharaan larva agak susah juga karena kita ada penyakit stres, terutama parasit. Jadi kalau udah kena parasit biasanya larva umur 1-2 minggu bisa mati. Dengan sifatnya yang hermafrodit prontandri, ikan badut saat dilahirkan akan berkelamin jantan. Namun saat dewasa ikan dapat terdiferensiasi menjadi betina. Morfologinya jantan sama betina. Biasanya jantan itu tubuhnya lebih kecil, langsing, panjang. Kalau betina itu lebih besar, lebih gemuk. Secara fisik terlihat ya, Mbak? Secara fisik ya mulai terlihat. Tetapi pada dasarnya kalau ukuran-ukuran segini ini masih jantan. Perubahan kelamin tersebut menjadikan proses pemijahan ikan badut cukup unik. Pada saat pemijahan, ikan harus dilakukan proses penjodohan terlebih dahulu, hingga mendapatkan satu pasang induk yang cocok. Setelah cocok, barulah ikan jantan akan membuahi ikan betina. Dan siapa sangka jika hewan imut ini bersifat monogami alias yang hanya setia pada pasangannya. Dari Pesawaran, Andres Avandi, iNews melaporkan.